Buat kalian yang ingin bisa memasang cage Jupiter Jet seperti ini, pegang lama sama ya. Nah, kita pasangkan pelornya di cagenya. Ada ring satu terlebih dahulu. Terus cagenya langsung dengan pelornya seperti ini. Ada 3 biji ya untuk pelor cagenya ini. Nah, cara memasangnya seperti ini. Nah, ini buat ke pelornya, dan untuk yang ketiga ini buat nanti pernya ya pemasangannya. Kita pasangkan terlebih dahulu untuk cage dan bosnya dan pelornya juga. Sampai benar-benar masuk ke mangkok kampas gandanya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal dipasangkan saja. Ada per kecil-kecil, hati-hati ya hilang per ini ya besti. Nah, kita pasangkan seperti ini, disepilkan saja ya, diselapkan seperti ini. Nah, tinggal satu lagi pernya guys. Kita cari dulu. Nah, ini ketemu nih. Nah, di sini kita simpan ya untuk ketiga pernya. Sambil ditahan ya dari bawahnya menggunakan jari tengah kita guys. Seperti ini. Lalu kita dorong sedikit menggunakan obeng setting supaya pernya itu masuk ya untuk ketiga pernya ini guys. Nah, sedikit-sedikit saja dikarenakan takutnya loncat nanti susah nyarinya guys. Nah, tinggal didorong, plak tuh mudah. Pastikan bisa berputar satu arah ya. Dan jasa pemasangan cage seperti ini saya tarif 200.000 saja. Ilmu penting yang suka ngoprek motor, kalian harus bisa memasang rasio Jupiter seperti ini atau pega lama. Untuk capit udang yang pertama kali kita pasang adalah yang berkodekan 4 ST ya, yang agak sedikit besar ke as gear ya cara pemasangannya. Dan untuk yang ke as coupling ini agak sedikit kecil ya untuk capit udangnya guys. Seperti ini harus bareng-bareng ya untuk memasukkan rasio seperti ini. Asnya juga dipasang ya seperti ini. Untuk shift drum yang bintangnya posisikan di bawah seperti ini. Nah, jadi harus secara bersamaan ya. Pelan-pelan aja, hati-hati jangan tergesa-gesa nanti ambrol ya. Kalau ambrol repot lagi nanti guys. Pelan-pelan saja sampai untuk as kopling dan as gearnya masuk ke laharnya seperti ini. Nah, ini ring jangan sampai hilang ya. Dan ini sudah masuk, tinggal diputar-putar saja untuk shift drumnya seperti ini. Terus diputar-putar ya untuk as gearnya, shift drum. Kalau misalkan lancar berarti ini sudah aman ya besti, aman sentosa pokoknya mah. Dan langkah selanjutnya tinggal dipasangkan saja bagian kruk asnya ya seperti ini. Ada bos satu di paling bawah ini ya, saya tunjuk pakai telunjuk saya. Kita pasangkan saja langsung, tidak seret kok, ini sudah aman tuh, diputar juga aman sentosa pokoknya mah besti. Video ini sampai pemasangan rengkesnya aja ya, ini mah khusus yang mau belajar bareng saja. Yang sudah pro di skip saja gak apa-apa ya besti. Tinggal pengasihan lem di bagian crankcase-nya ini secara merata ya untuk pengelemannya menggunakan lem tribon ya guys. Setelah pengeleman selesai, lanjut kita pasangkan saja untuk crankcase yang sebelahnya lagi. Pindowal jangan lupa ada 2 dipasangkan juga ya besti. Nah, tinggal dipasangkan saja, disatukan kembali ya untuk mesin ini. Jadi ceritanya mesin ini dibawa sama orang ke saya, tidak dengan rangkanya, hanya mesinnya saja. Ceritanya nukerin kruk asnya saja, dikarenakan orang itu punya 2 mesin ya guys. Sang seher yang mesin lamanya itu udah dapet. Nah, seperti ini ya, tinggal digedor-gedor saja menggunakan tangan PNP kok guys. Bautnya kita pasang satu persatu ya setelah ini. Nah, ini kurang dikit lagi, kurang masuk. Nah, tapi sekarang sudah aman kok guys. Tinggal pasangkan saja ya bautnya satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, tinggal dikencangkan saja ya menggunakan kunci T8 ya besti. Di part selanjutnya bagian pemasangan kupling ya, dan tarif pemasangan rasio seperti ini. Jasanya saja saya tarif 800.000 ya, cukup murah kalau di zaman sekarang. Serba instan, serba canggih, serba digital, serba apapun. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua, terutama yang mau belajar bareng bersama saya ya. Apabila bermanfaat silahkan di share saja ke teman-teman kalian. Jangan dulu dibawa ke bengkel. Setelah melihat video ini kalian juga bisa merakit isi kupling motor Jupiter Jet atau pega lama. Pertama-tama pasangkan untuk pengait untuk bintangnya ya, operan giginya. Setelah itu ada semacam klip pengunci, kita masukkan saja seperti ini.
menggunakan tang snap-ring seperti ini. Mudah ya, pastikan klip benar-benar masuk ke jalurnya ya besti. Selanjutnya pasang benda ini yang ada pernya ya, ini buat penahan ke gigi bintangnya itu guys. Nah tinggal dimasukkan as persnelingnya seperti ini. Dan untuk per kesini nih dia nyantolnya, saya tunjuk pakai as operan gigi ya tadi seperti ini. Dan di giginya itu kan ada titik, harus lurus ya, ketemu titik sama titiknya besti. Dan langkah selanjutnya tinggal dipasangkan saja, ini ada semacam as ya untuk menahan per olek-olekannya. Pasangkan gigi penghubung ke kompa oli ya, digedor-gedor dikit supaya masuk. Pastikan gigi kompa oli berputar dengan sempurna ya besti. Selanjutnya kan di sini ada titik ya. Titik itu harus sejajar di garis filter oli ini. Itu titik topnya ya, jangan sampai tidak sejajar. Bahaya stang seher kalian bisa cepat rusak ya besti. Pasangkan mangkok kampas ganda beserta kampas gandanya seperti ini. Dimasukkan saja, mudah ya untuk pemasangan mangkok kampas ganda beserta kampas gandanya. Setelah itu tinggal dipasangkan, ada bos 1 ya, bos bawaan mesinnya ini. Ada ring 1 dan mur 19. Dan cara pengencangannya, masukkan kunci T seperti ini ke stang sehernya, lalu dikencangkan saja menggunakan impact dan mata shock 19. Selesai ya, seperti ini cara pemasangannya. Pastikan putaran ke belakang itu stang seher tidak ikut berputar, kalau ke depan harus berputar ya. Bagian kupling pasangkan bos yang besar 1, terus ada bos yang panjang ya seperti ini 1, dan pasangkan saja langsung rumah kuplingnya. Ada ring 1 beserta kaki 4-nya, ada ring pengunci, lalu mur 19 kita pasangkan ya besti. Dikencangkan saja menggunakan impact dan mata shock 19, lalu kita pukul saja untuk ring penguncinya supaya bisa mengunci murnya itu guys. Pasangkan kampas kupling beserta plat geseknya ini, dan pasangkan kampas kuplingnya lagi. Perhatikan plat gesek ini coakan yang lebar ini sejajarnya dengan ada semacam centilan buat per ini ya. Dan untuk plat gesek kan sudutnya itu ada yang tajam dan tumpul. Yang tajam menghadap ke atas ke sini keluar ya. Untuk pemasangan plat geseknya disusun saja langsung seperti ini ya besti. Ada 3 per sebenarnya ya, tapi ini cuma 2. Gak tahu kemana guys bawaannya. Pasangkan langsung, dan untuk lubang yang di plat gesek ini disejajarkan saja dengan pernya ya besti. Lalu pasangkan terakhir kampas kupling, lalu pasangkan saja as setutnya, setut kupling ya ini. Pasangkan langsung lawan kaki 4-nya, tidak ada top ya untuk motor pegal lama. Di lawan kaki 4-nya ini langsung saja kita pasangkan untuk per kopling dan baut 8-nya ini. Dikencangkan saja langsung secukupnya ya besti. Sudah selesai. Lanjut pemasangan filter oli kasak seperti ini, jangan sampai lupa ya besti. Dan pemasangan as engkolannya ada centilan ini, harus mentok dia di rengkes yang ini nih, saya tunjuk ya. Seperti ini cara pemasangannya. Untuk per ada coakannya, kita pasangkan saja langsung ya. Lalu setelah ini tinggal ditarik saja untuk per engkolannya menggunakan tang ya supaya masuk ke lubangnya. Saya tunjuk lubangnya sebelah sini nih, saya tunjuk. Nah jadi ke situ, dan selesai ya perakitan ini. Untuk as engkolan nanti saya akan modifikasi ya, ini mah hanya contoh saja ya besti. Nanti kita modifikasi di video selanjutnya ya. Dan selanjutnya tinggal dipasangkan saja pin dowel, ada 2 ya. Setelah itu lanjut pemasangan packingnya, tidak perlu dilem ya besti, dikarenakan rengkesnya juga itu bersih. Blok kopling kita pasangkan saja langsung beserta bautnya satu persatu ya besti. Dan perakitan pun ini selesai. Semoga bermanfaat, dan saya tarik perakitan kopling ini 650.000 jasanya saja ya besti. Bye bye, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang mau belajar bareng cara merakit isi blok magnet Yamaha Jupiter Jet atau pegal lama seperti ini, pasangkan ring 1, lalu ada ring semacam bearing ya, lalu ada ring lagi. Setelah itu ada centilan yang masuk ke as operan giginya ini. Hati-hati memasukkannya, harus menggunakan tang lancip ya. Pasangkan benda ini yang ada coakannya masuk ke centilan yang tadi ya besti. Setelah itu tinggal dipasangkan ring yang ada pelornya seperti ini. Lalu ada benda ini ya seperti ini, cara pasangnya mudah. Lalu ada as untuk penahan aja sih sebenarnya untuk as ini. Pasangkan ada per 1 ya kecil, lalu ada ring. Setelah ring ada buat pengopernya. Cara pasangnya seperti ini. Nah, oh sorry bukan seperti ini di atas. Nah, seperti ini cara pasangnya ya besti. Tapi belakangan ya untuk pemasangan yang tadi. Rantai keteng kita pasangkan juga langsung. Setelah itu pasangkan ring yang tipis 1 ya. Setelah ring lanjut pasangkan
pasangkan lidah tensioner bagian atas. Seperti ini cara pasangnya mudah dari depan ya. Baut L5 juga kita pasangkan kembali ya bosku. Dikencangkan saja langsung menggunakan kunci L5 ya. Ada gigi starter yang besar kita pasangkan. Lanjut kita pasangkan penghubung buat ke dinamonya. Sebenarnya ini tidak berfungsi ya untuk gigi yang bawah. Dan ada spin magnet kita pasangkan juga. Dipukul dikit supaya masuk ya besti. Setelah itu tinggal dipasangkan saja untuk bagian magnetnya. Coakan di magnet harus lurus terhadap sepi magnetnya ya besti. Mur 17 kita pasangkan juga. Lanjut kita kencangkan saja menggunakan impact seperti ini mudah. Dan benda yang tadi kita pasangkan juga seperti ini, cara memasangnya mudah. Tinggal disimpan saja di situ ya posisinya. Packing kita pasangkan juga. Setelah itu bloknya juga kita pasang langsung ya besti. Jangan tunggu cacicu babi bulah. Lanjut kita pasangkan seperti ini dan bautnya ya kita pasangkan juga guys. Dan langsung kita kencangkan juga menggunakan kunci T8 ya untuk keseluruhan baut blok magnetnya ini. Dan kita setting dulu untuk setelan koplingnya ini, putar ke kanan sampai mentok. Setelah itu dikencangkan saja mur 10-nya ini secukupnya saja. Hati-hati rawan selek guys untuk setelan kopling Jupiter seperti ini. Terus untuk seal operan giginya kita ganti baru ya, dikarenakan yang sebelumnya udah bopak, udah bocor ya besti. Tinggal dipasangkan saja pipa seperti ini lalu dipukul-pukul menggunakan tangan. Apabila susah masuk tinggal didorong menggunakan obeng min sedikit ya. Pasangkan per kecil di top giginya dan ada semacam centilannya kita masukkan juga. Pasangkan penutupnya. Sebenarnya ini tidak berfungsi sih, tapi kita pasangkan juga lah ya, gak apa-apa guys. Langsung kita pasangkan juga untuk baut 8-nya ini. Dikencangkan saja langsung menggunakan obeng plus ya besti. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 malam, kita lanjut besok pagi saja. Dan jasa pemasangan area blok magnet saya tarif 500.000 saja, cukup murah di zaman sekarang. Buat kalian yang ingin bisa memasang boring dan head Jupiter Jet, simak video ini sampai selesai. Video ini kelanjutan yang semalam ya. Pertama-tama kita pasangkan saja langsung piston dan pen pistonnya. Kalau misalkan seret tinggal digedor saja dikit menggunakan kunci T supaya masuk ya. Setelah pen piston masuk, mari kita pasangkan saja klip pengunci pen pistonnya, dicongkel dan sudah masuk. Pastikan klip piston masuk dengan sempurna. Lalu pasangkan boring ya. Untuk pin dowel sudah dipasang beserta packingnya. Dan langsung saja kita pasangkan boring ke pistonnya ini. Digoyang-goyang saja seperti ini dan masuk mudah ya kalau sudah terbiasa. Jangan lupa rantai keteng kita pasangkan juga ya besti. Tinggal didorong dan PNP dan tensioner kita pasangkan juga. Jangan seperti ini ya, oglek seperti ini. Ini tidak benar, harusnya tidak oglek, tidak pas itu. Nah seperti ini guys. Ada sedikit perubahan di bagian packing depan. Saya tidak memasangnya supaya lebih padat saja kompresinya ya besti. Dijamin tidak akan bocor ya, asalkan headnya jangan banyak yang cacat ya. Kalau misalkan bersih aman-aman aja. Yuk mari kita pasangkan saja ke mesinnya. Setelah pengelemannya rata ya besti, rantai keteng kita pasangkan juga. Untuk pin dowel ini sudah dipasangkan ya besti. Pasangkan ke 4 ring tusuk satenya ini beserta mur 12-nya. Langsung saja dikencangkan menggunakan kunci T12 atau menggunakan kunci shock 12. Lalu baut yang di pinggir baut 10 kita pasangkan juga. Langsung saja dikencangkan menggunakan kunci T8. Dan ini posisi top magnet berada tepat di titik I-nya ya, huruf I maksudnya guys. Pasangkan langsung sintrik yang depan, kita pas-paskan saja seperti ini. Untuk setelan keteng dikendorkan dulu ya, ditarik diputar ke sebelah kanan supaya rantai ketengnya itu kendor ya besti. Nah seperti ini posisi top sintriknya ya besti. Semoga yang nonton di video ini bisa merakit mesin motornya masing-masing. Nah lanjut kita pasangkan baut 17 baut sintriknya ini dan semoga mudah dipahami ya besti. Dan langsung kita masukkan saja kunci shock 17-nya. Rantai keteng kita putar ke kiri ya setelannya supaya rantai ketengnya itu ikut kencang ya adik-adik. Tinggal dikencangkan menggunakan impact dan pemasangan boring pun sudah selesai ya besti. Semoga bermanfaat. Dan untuk tarif jasa pemasangan boring saya tarif 500.000 saja jasanya aja ya. Cukup murah di zaman sekarang. Dan tinggal ditunggu saja ownernya menjemput mesin ini.
Sumpah, lu gak bakal nyesel kalau melakukan ide ini. Hasilnya sangat presisi. Cara mengakali as engkolan yang sudah bantet seperti ini. Ini akibatnya karena selahan selek lalu dilas. Terus pas kita buka blok kuplingnya, otomatis kan digerinda. Dan hasilnya seperti ini, pasti bantet ya. Coba kita akali dengan cara disambung seperti ini. Ini sambungannya bekas as roda ya. Kebetulan ada guys. Mau tahu teknik penyambungannya seperti apa? Disimak saja videonya sampai selesai ya besti, dan pasti bermanfaat buat kalian semua apabila kalian tidak punya uang untuk membeli as engkolan yang baru. Oke teman-teman, dan teknik pengelasannya seperti ini, dijepit saja di ragum seperti ini ya. Saya tidak full dulu untuk pengelasannya, cuman setitik dulu aja. Nah, jadi hasil pengelasan seperti ini untuk sementara waktu, dan dibelah sedikit ya supaya pas waktu pengelasan nanti si kawatnya itu bisa nempel dengan sempurna, jadi lebih kuat besti. Dan ini dia hasil pengelasannya, dijamin presisi dan kuat ya besti. Tinggal digerinda saja sedikit, dirapihkan ya guys. Nah, ini saya sudah pasangkan ke mesinnya, akan saya potong ya dikarenakan ini kepanjangan besti. Kita ratakan saja dengan engkolan yang barunya ini guys ya, dipotong saja. Sebentar, saya akan potong dulu. Langsung saja kita potong menggunakan gerinda ya, jangan menggunakan cangkul. Kalau menggunakan cangkul gak bisa teman-teman. Kita jepit menggunakan tang seperti ini supaya terlepas, lalu kita rapihkan sedikit. Setelah rapi sedikit, kita akan belah ya menjadi obeng min, tapi harus lurus terhadap garis yang saya gerinda ini nih. Di engkolannya kita gerinda saja sampai dalam ya besti. Setelah penggerindaannya selesai, kita masukkan plat besi seperti ini, tapi usahakan harus agak sedikit tebal ya untuk plat besinya. Kalau misalkan yang tipis takutnya melehoy ya besti. Disesuaikan saja tinggi selahannya itu dengan piling kita ya guys. Dan langkah selanjutnya, mari kita tandai dulu menggunakan mata bor ya, supaya ada tanda nanti di plat besinya. Saya akan coak nanti di plat besinya ini supaya apa? Supaya nanti baut 10-nya bisa masuk ke sini ya. Diperbesar saja bekas tanda ini guys. Dan hasil penyoakannya seperti ini. Fungsinya coakan ini buat masuk nanti ke baut 10-nya, jadi dia nyantol gitu guys. Tinggal dipukul saja pipahnya seperti ini, bukan pipa sih, plat, sorry guys. Nah, sampai mentok ya ke baut 10-nya si coakan yang tadi. Lalu kita kencangkan saja menggunakan kunci T8 ya untuk baut 10-nya. Dijamin dengan cara ini kuat seumur hidup kalian guys. Jadi pada intinya bisa bongkar pasang lagi ya kalau menggunakan metode seperti ini. Saya akan potong dulu ya. Untuk plat besinya saya coret menggunakan paku nih. Segini saya akan potong ya. Tapi sebelum dipotong, mari kita las dulu supaya benar-benar presisi ya. Setelah ini kita tandain dulu seperti ini menggunakan gerinda supaya apa, ada tandanya saja. Nanti kita potong langsung ya besti. Kita lepaskan saja dulu untuk si engkolannya ini. Kita tarik saja ke atas, digedor-gedor ya menggunakan kunci T seperti ini. Lalu kita potong ya besti, dan hasilnya seperti ini. Jadi semacam ada sepi penguncinya lagi. Jadi pada intinya bisa bongkar pasang kembali ya besti. Dijamin akan kuat seumur hidup kalian kalau melakukan metode seperti ini ya guys. Tinggal dipasangkan saja si bautnya ini sampai benar-benar kencang ya besti. Coba kita cek hasilnya, dijamin sangat sempurna dan sangat presisi ya besti. Bisa terlihat, nah aman sekali. Oke, dan selesai. Pekerjaan ini saya tarif 500.000 saja. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua.